Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, pada sore hari ini kita akan melanjutkan untuk seri pembahasan kita ya di dalam kitab Yesaya. Jadi ini memang kitab yang panjang tetapi juga berisi harta karun rohani yang luar biasa. Nah, saya pada sore hari ini akan mengajak kita bersama-sama untuk meneruskan pembahasan dari Yesaya 28 kemarin yang dibahas oleh Bapak Pendeta Daud Susilo. Sekarang kita akan masuk ke dalam pasal yang baru, yaitu Yesaya 29 ayat 1 sampai 8. Nanti semua ayat akan saya kutip dari terjemahan baru edisi yang kedua. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa membaca di baik TB1, BMK ataupun di bahasa-bahasa yang lain. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ya, jadi supaya kita semua jelas tentang apa yang terjadi pada waktu itu, terus kemudian situasinya bagaimana, apa yang dihadapi oleh Yesaya dan juga apa yang dihadapi oleh Yehuda gitu ya. Jadi Yesaya ini adalah orang yang tinggal di Yerusalem. Jadi kebanyakan memang nubuat-nubuat yang dikeluarkan oleh Yesaya ini ya, yang berasal dari Tuhan, itu dinubuatkan kepada bangsa Yehuda. Tetapi kalau kita membaca di dalam keseluruhan kitab, nanti ada beberapa juga nubuat yang dikatakan kepada orang-orang Israel. Masih ingat ya minggu lalu atau di pasal 28 yang lalu ya, ada perkataan di situ adalah Efraim ya, ditujukan kepada Efraim. Pasal 28 ayat-ayat yang awal. Nah, Efraim itu menyatakan kepada bangsa Israel, kerajaan Israel maksudnya, karena pada waktu itu Israel sudah terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara Israel dan juga kerajaan selatan Yehuda. Pasal 28 ayat-ayat yang awal itu dinyatakan kepada orang Israel di kerajaan utara. Tetapi kemudian setelah itu dinyatakan kepada orang-orang Yehuda kerajaan selatan. Kemudian di dalam pasal 29 ini itu juga dikatakan kepada orang-orang Yehuda, tetapi juga bisa mengacu kepada orang-orang zaman setelahnya, bahkan sampai kepada kita pada masa kini. Ada pengantar yang perlu saya ulas sedikit di sini ya. Jadi di dalam kitab Yesaya ini ada dua krisis besar yang dialami oleh bangsa Yehuda. Ini pada waktu Yesaya masih hidup dan melayani. Jadi masa pelayanan Yesaya itu panjang ya. Kalau di dalam kitab ini kita baca ada 4 raja. Pada masa 4 raja ya, era 4 raja Yehuda. Itu sekitar 50 tahun. Dan di sepanjang kitab ini sebenarnya apa yang dialami oleh orang-orang Yehuda pada masa Yesaya itu ada 2 krisis yang besar. Sebelumnya kita akan melihat di dalam peta ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di situ. Jadi Israel dan Yehuda sudah terpecah menjadi 2 kerajaan, itu yang di tengah ya. Terus kemudian di pinggir kiri bawah itu ya, itu ada kerajaan Mesir. Nah, Mesir pada waktu zaman perjanjian lama yang awal-awal, zaman Yusuf dan setelahnya itu ya, itu adalah kerajaan yang superpower ya, yang adikuasa, luar biasa kuat. Mungkin kalau sekarang itu Amerika atau Tiongkok. Nah, itu Mesir zaman itu. Tetapi pada masa Yesaya, Mesir itu sudah mulai melemah. Walaupun masih tetap ada kekuatannya, tapi sudah melemah. Siapa yang menjadi negara adikuasa pada masa Yesaya? Negara adikuasanya itu adalah kerajaan Asyur yang ada di kanan atas ini. Jadi kerajaan Asyur ini yang pada masa itu sedang mulai akan berkembang dan menebar teror ke kerajaan-kerajaan sekitarnya. Termasuk juga Babel. Babel ini udah waktu itu belum ada powernya ya. Jadi Babel pada masa Yesaya ini masih ada di bawah kekuasaan Asyur. Tetapi nanti sekitar 150 tahun setelahnya ya, Yesaya sudah meninggal. Babel itu yang akan mengalahkan Asyur dan menjadi negara adikuasa berikutnya. Itulah yang akan menghancurkan kerajaan Yehuda. Tetapi itu bukan di masa Yesaya. Jadi Yesaya tidak mengalami waktu Yehuda itu jatuh. Ini perlu diingat ya, supaya kita paham situasinya. Nah, waktu zamannya Yesaya, Asyur itu menguat
Babel ada di bawah kekuasaan Asyur. Terus kemudian Asyur mulai menebar teror ke kerajaan-kerajaan sekitarnya, termasuk juga Israel. Dan nantinya Israel itu akhirnya jatuh ke tangan Asyur. Nah, waktu Israel jatuh ke tangan Asyur, setelahnya kemudian beralih, Asyur itu mulai menekan Yehuda itu ya. Nah, ada dua konflik besar ya. Yang pertama pada masa Raja Ahaz. Itu sekitar tahun 735 sebelum Masehi. Ini Asyur mulai mengancam ya. Asyur mulai mengancam, lalu ada negara-negara sekitar yaitu Syria. Syria itu di sekitar situ ya. Kemudian Syria ini berkomplot dengan Israel ya. Jadi membentuk koalisi untuk melawan ancaman dari Asyur. Nah, Israel sama Syria pada zaman Raja Ahaz, mereka itu menekan Yehuda ya, kerajaan selatan, untuk ikut gabung. Ayo gabung bersama-sama kami melawan Asyur. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yehuda pada masa Raja Ahaz? Yehuda justru minta pertolongan kepada Asyur. Nah, ini kegagalan umat Tuhan yang luar biasa itu. Asyur adalah negara yang melawan Tuhan, menebar teror, tetapi malah Yehuda justru meminta pertolongan kepada Asyur karena melihat tidak ada lagi harapan untuk menang. Kepada siapa lagi harus bergantung. Nah, ini kisahnya itu ada, atau nubuatnya itu ada di Yesaya pasal-pasal yang awal ya. Termasuk juga di pasal yang ke-7 ada Immanuel di situ ya, sebagai pertanda bahwa walaupun Asyur, Syria dan juga Israel itu kelihatan sangat menekan ya, menakutkan Yehuda karena mereka memaksa Yehuda untuk ikut koalisi ya, tetapi jangan takut, harus bersandar kepada Tuhan. Buktinya apa? Ada Immanuel, anak yang lahir ya, yang menjadi pertanda bahwa Tuhan menyertai Raja Ahaz. Tetapi Ahaz itu tidak percaya, dia malah bergabung atau meminta pertolongan kepada Asyur. Terus kemudian ada juga konflik yang kedua, ini beberapa puluh tahun sesudahnya, yaitu pada masa Raja Hizkia. Nah, ini yang menjadi konteks pasal yang akan kita ulas ya. Ini konflik yang kedua, jadi Asyur itu semakin mengancam. Israel pada masa itu sudah kalah ya. Jadi di pasal 29 ini kerajaan utara atau Israel itu sudah ditaklukkan oleh Asyur. Dan Asyur semakin mengancam karena Israel takut, maka Israel takluk, maka Asyur itu semakin mendekat ke Yerusalem, ya kan? Yerusalem semakin terkepung. Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, beberapa pemimpin Yehuda itu malah meminta pertolongan kepada Mesir. Mesir yang sebenarnya sudah tidak ada daya apa-apa. Kalau kita nanti membaca ya pasal 30 itu akan diulas lebih banyak di situ ya. Percuma bangsa Israel itu akan meminta pertolongan kepada Mesir karena Mesir itu sudah tidak ada apa-apanya gitu ya. Mengapa mereka tidak bersandar kepada Tuhan gitu ya. Nah, tetapi kalau kita membaca ya di dalam Yesaya 36 sampai 37 ya. Raja Hizkia pada masa itu ya. Pada akhirnya dia itu tunduk kepada Tuhan ya. Dia memilih untuk bersandar kepada Tuhan dan pada akhirnya Hizkia dan juga Yehuda diselamatkan dari Asyur. Ada satu peristiwa yang luar biasa yang akan kita pelajari pada pasal ini ya, ketika malaikat Tuhan itu menolong Yehuda. Dan kemudian selanjutnya ya, jadi ini lanjutan dari yang tadi. Ketika Asyur terus menebar teror ke bangsa-bangsa sekitar, kerajaan utara sudah hancur itu ya. Yehuda kan jadi khawatir ya. Waduh, mau berlindung kepada siapa itu? Nah, ini pilihannya hanya dua ya. Mau berlindung kepada bangsa lain atau berlindung kepada Tuhan. Nah, ini umat Tuhan sepanjang zaman selalu menghadapi pilihan seperti ini ya. Ketika keadaan kita ada keadaan yang sangat menekan, entah itu permasalahannya bisa macam-macam ya. Kita ada pilihan apakah kita mau bergantung kepada kekuatan diri sendiri, kekuatan duniawi yang orang-orang dunia biasa kejar, atau kita akan berlindung pada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan di dalam pasal 29 ini ya, umat Tuhan pun tidak kebal terhadap hukuman Tuhan ya.
Saya agak hati-hati memakai kata hukuman ya. Hukuman itu kelihatan kejam, sewenang-wenang gitu ya. Tetapi ketika Tuhan murka kepada umatnya, itu sebenarnya lahir dari kasih yang luar biasa kepada umatnya. Termasuk juga kepada orang-orang Yehuda pada masa itu. Mereka melakukan banyak sekali kesesatan. Kita akan pelajari selanjutnya. Tetapi ketika mereka di dalam keadaan yang terdesak itu, mereka malah berlindung kepada bangsa-bangsa lain. Mereka melupakan Tuhan. Tuhan pun juga akan memberikan disiplin kepada mereka. Tujuannya bukan untuk menghancurkan mereka, sekali lagi ya, ini juga kepada umat Tuhan pada masa kini. Ketika Tuhan memberikan disiplin kepada kita, tujuannya bukan untuk membuat kita kapok ya. Tuhan balas dendam, tidak. Tujuannya supaya apa? Supaya umatnya itu kembali diingatkan, ada Tuhan yang senantiasa sanggup untuk memberikan pertolongan. Jadi itu sebenarnya kayak pemurnian hati. Disiplin Tuhan, murka Tuhan yang diterima oleh umat Tuhan, tujuannya adalah untuk apa? Supaya mereka itu bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada hidup yang penuh damai sejahtera, bukan hidup yang sesuai dengan apa yang orang-orang dunia kejar. Kalau kita membaca di dalam pasal 28 sampai 33 ini ya, itu ada 6 ucapan sungguh celaka. Celaka. Ini ucapan yang diucapkan oleh Tuhan. Ya kalau Tuhan mengucapkan berkat kepada kita, kita senang ya. Tapi kalau Tuhan mengucapkan celaka kamu, nah itu artinya apa? Ini berarti ada suatu hal yang sangat keliru yang dilakukan oleh umat Tuhan. Nah kita harus perhatikan. Dan di dalam ucapan celaka ini ya, di dalam pasal 29 itu ada 2 kali. Di ayat yang pertama dan juga ayat yang ke-15. Kegagalan bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian, Israel itu maksudnya termasuk kerajaan utara dan juga kerajaan selatan ya, Israel dan Yehuda ya. Bangsa Israel itu gagal menjadi penyalur berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Itu seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Mereka seharusnya menjadi terang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi mereka malah melakukan kesesatan sehingga mereka itu justru dilawan oleh Tuhan. Mari kita akan baca ayat demi ayat. Saya akan membacanya bagian per bagian ya supaya kita lebih jelas ya. Kita akan membaca dulu dari ayat yang pertama ya. Yesaya 29 ayat yang pertama. Sungguh celaka Ariel, Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan diteruskan silih berganti. Ini ada satu istilah di sini yang mungkin bagi kita asing ya. Ariel. Kalau di dalam pasal 28 ada Efraim, sekarang di pasal 29 ada Ariel. Ariel itu di dalam bahasa Ibraninya ya, Ari itu singa, El itu Allah. El itu Allah, Elohim. Kalau di dalam BIMK diterjemahkan kota Yerusalem. Nah ini bisa berarti singa Allah atau perapian mezbah. Jadi kata Ariel ada mengandung 2 arti ini. Nah arti yang mana yang benar ya? Kemungkinan yang lebih mendekati adalah yang perapian mezbah. Nanti kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian membaca ya di dalam Yeskiel 43 ayat 15 sampai 16, kemudian di dalam Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Di situ dikatakan tentang mezbah, kemudian ada perapian tempat membakar kurban, dan perapian itu harus dijaga supaya apinya tidak pernah padam. Nah itu perapian mezbah itu seperti itu ya. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan penghakiman atas Yerusalem. Yerusalem, bangsa Yehuda, umat keturunan Daud yang seharusnya menjadi berkat, menjadi kesayangan Tuhan. Tetapi karena kesesatan mereka ya, Tuhan mengubahnya menjadi seperti perapian. Menerima penghukuman, pendisiplinan yang ditujukan untuk memurnikan mereka ya, sehingga mereka itu bisa kembali kepada Tuhan dan bertobat dari kesesatan-kesesatannya. Kalau kita membaca di dalam keseluruhan kitab Yesaya, ada beberapa kesesatan yang dilakukan oleh umat Tuhan pada masa itu. Misalnya mereka itu bergantung kepada kekuatan duniawi ya, kepada pemikiran sendiri dibanding bergantung pada Tuhan. Terus kemudian kesesatan lagi,
Mereka itu mengobrak-abrik hukum dan moralitas gitu ya. Ketidakadilan ada di mana-mana. Dan yang ketiga itu ada kesesatan lagi, yaitu apa? Mereka melakukan ibadah tetapi seperti rutinitas dan ritual saja. Jadi tadi di ayat tadi kan dikatakan celakalah Ariel. Tapi mengapa celaka itu ya? Perayaan-perayaan diteruskan silih berganti. Nah, mereka melakukan ritual keagamaan, ibadah di Yerusalem, di Bait Suci gitu ya. Mereka masih melakukannya, tetapi itu hanya ritual, kosong. Tidak didasarkan atas hati dan pengenalan pada Tuhan yang benar. Jadi seperti apa? Ya asal beribadah, asal mempersembahkan kurban. Hatinya jauh dari Tuhan. Nanti minggu depan kita akan lebih memperdalam bagian ini ya. Mereka melakukannya hanya ritual. Melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Allah atau biasa disebut dengan bangsa pagan. Kalau kita melihat ya, misalnya kita hidup, seandainya kita bisa hidup di masa Yesaya, orang-orang Yehuda pada masa itu juga mereka melihat apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain ketika menyembah dewa-dewa mereka. Misalnya apa? Bangsa-bangsa lain ketika menyembah dewa-dewa mereka, mereka juga mempersembahkan kurban. Bahkan sampai kalau di dalam Alkitab ada kurban manusia ya, kepada dewa-dewa yang berhala ini gitu ya. Mereka juga melakukan sembahyang kepada dewa-dewa mereka. Mungkin mereka juga melakukan posisi-posisi tertentu, sujud dan sebagainya. Bangsa Israel pikirannya itu tercemar oleh kebiasaan-kebiasaan itu tanpa tahu siapa yang mereka sembah sesungguhnya. Jadi kalau bangsa lain datang ke kuil mereka, bangsa Israel juga datang ke bait Allah. Bangsa lain mempersembahkan kurban kepada dewa mereka, bangsa Israel juga mempersembahkan kurban kepada Allah. Tetapi bangsa Israel tidak memiliki hati untuk menyembah Allah dengan benar. Hanya sekedar mempersembahkan kurban, hanya sekedar datang beribadah. Nah ini ibaratnya orang-orang pada masa kini ya, yang misalnya datang ke gereja karena apa? Kalau nggak ke gereja itu kok kayaknya nggak enak itu. Ada yang ganjel. Ke gereja nanti kalau aku nggak ke gereja, wah jangan-jangan usahaku nanti nggak akan lancar dan sebagainya itu. Nah ini juga ritual-ritual yang kosong. Berdoa juga mungkin ada yang berdoa asal berdoa. Baca Alkitab ada yang mungkin asal baca Alkitab, nggak tahu apa yang tadi dibaca itu ya, nggak merefleksi, nggak bertanya kepada Tuhan dan sebagainya. Nah ini yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda pada masa itu dan Tuhan itu tidak berkenan. Makanya Tuhan bilang celakalah Ariel, celakalah Yerusalem. Umat Tuhan yang seharusnya mendapatkan kasih Tuhan, tetapi justru akan menerima murka Tuhan. Kemudian kita masuk ke dalam ayat yang berikutnya, yaitu bagian ayat 2 sampai yang keempat. Aku akan menyesakkan Ariel sehingga orang mengaduh dan mengeluh, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah mengepung engkau, dan akan membuat menara-menara pengintaian untuk menghimpit engkau, dan akan mendirikan kubu-kubu pengepungan terhadap engkau. Engkau akan direndahkan dan bersuara dari bawah, dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Ini sungguh mengerikan ya, yang dialami oleh umat Yehuda pada masa itu ya. Saya maksimal hanya bisa menampilkan gambar seperti ini ya. Tapi begitu saya merefleksikan apa yang dialami umat Yehuda pada masa itu sungguh suatu keadaan yang sangat terpuruk ya. Kota yang tadinya merupakan tempat perayaan-perayaan umat Tuhan ya, sekarang dijadikan sebagai kota tempat ratapan ya. Orang mengadu dan mengeluh. Kota itu akan seperti perapian. Kota Daud yang harusnya menjadi pusat berkat Allah, tetapi sekarang menjadi pusat murka Allah. Nah ini kalau umat Tuhan yang mengenal Tuhan, memiliki Alkitab, dikirim nabi-nabi, bisa sampai melakukan kesesatan, itu berarti apa? Kesalahannya itu double-double. Kalau orang tidak mengenal Tuhan, mereka berbuat memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan, ya memang itu dosa yang besar ya. Tetapi mungkin masih dalam pemikiran yang wajar ya, mereka nggak mengenal Tuhan, mereka melawan Tuhan gitu ya.
Tetapi ketika umat Tuhan sesat, bahkan melawan Tuhan, tidak mempedulikan Tuhan, itu kesalahannya itu double-double. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Kita yang sudah Kristen mungkin dari kecil, sudah di gereja ini, apalagi sudah pelayanan ya. Tetapi kalau masih melakukan kesesatan ya, tidak mendekat dan menyembah kepada Tuhan dengan benar, ini kesalahannya itu berlipat kali ya. Dan digambarkan di sini direndahkan itu maksudnya keadaannya itu sangat terpuruk dan bersuara dari bawah, dari dalam tanah. Direndahkan, sangat terpuruk, sampai-sampai mereka itu begitu ketakutan sehingga tidak berani bersuara keras. Ini keadaannya apa? Karena mereka melakukan kesalahan ya, dosa-dosa. Tuhan menggunakan Asyur, bangsa yang sangat kejam, untuk menekan mereka ya, untuk menjadi alat murka Tuhan. Jadi ketika bangsa Yehuda pada masa itu ketakutan ya dengan bangsa Asyur ya, mereka itu lupa ya bahwa di balik Asyur itu ada tangan Tuhan yang menggunakan Asyur untuk menghukum Yehuda. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian ya? Artinya bahwa apapun yang dialami oleh umat Tuhan sebenarnya itu tidak lepas dari kontrol Tuhan. Bahkan ketika umat Tuhan ada di dalam keadaan yang tertekan, bisa saja itu terjadi karena dosa-dosa kita. Ya bisa saja karena memang ada rencana Tuhan yang indah, sehingga mengharuskan kita menghadapi situasi yang menekan untuk menjadi berkat bagi banyak orangnya. Nah kalau di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, ada kata-kata Asyur nggak di bagian tadi ayat 2-4 itu? Tidak ada gitu. Tidak ada perkataan Asyur, apa kata-kata atau istilah Asyur di situ. Tetapi yang ada itu adalah apa? Aku pakai huruf besar. Perapian bagiku, K-nya juga huruf besar. Artinya apa? Tuhan yang ini apa? Bertindak gitu ya. Jadi kalau di dalam kacamata duniawi Asyur itu mendominasi, menekan Yehuda, Israel sudah dikalahkan, Yerusalem makin tersepit. Tetapi di dalam kacamata iman, semua itu adalah Tuhan yang mengatur. Tuhan mengontrol Asyur untuk menjadi alat murkanya, sehingga Yehuda itu bisa apa? Matanya itu terbuka ya, mata rohaninya terbuka atas kesesatan-kesesatan mereka. Apakah Tuhan jahat gitu ya? Menggunakan Asyur bangsa yang kejam itu untuk apa menekan Yehuda? Tidak Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak jahat. Ini terjadi karena umatnya meninggalkan Dia. Yehuda bisa terpuruk karena Yehuda meninggalkan Tuhan. Israel yang sekitar 20 tahun sebelumnya sudah jatuh di tangan Asyur. Kenapa bisa terpuruk? Karena mereka juga meninggalkan Tuhan. Bukan Asyurnya yang kuat, bukan Tuhannya yang salah, tetapi mereka yang melakukan kesesatan. Apakah Tuhan itu sewenang-wenang ya, seperti dalang yang bebas memainkan wayang ya, apapun yang terjadi pokoknya harus ini gitu ya. Juga tidak. Tuhan sebagai pribadi yang sangat berkuasa dan berdaulat, itu tidak melakukan rencananya secara asal-asalan. Rencananya itu pasti yang terbaik. Termasuk juga ketika Israel jatuh di tangan Asyur, Yehuda ditekan oleh Asyur, itu juga adalah rencana Tuhan yang terbaik. Karena apa? Tanpa melalui itu semua, bangsa Israel itu tidak akan mungkin bisa bertobat. Jadi kalau kita menghadapi situasi yang sangat menekan ya, situasi yang berlarut-larut, pergumulan, penderitaan, biasanya kita berkata, Tuhan mengapa begini gitu ya. Nah tetapi alih-alih berkata seperti itu, marilah kita belajar dari sini ya. Periksa diri kita, jangan-jangan penderitaan atau pergumulan itu terjadi karena apa? Sebelumnya kita itu melenceng dari firman Tuhan. Ya namanya melenceng, di luar Tuhan itu tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebaikan ya. Kalau kita melenceng dari Tuhan, mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam bisnis, di dalam keluarga, kita pasti akan menghadapi keadaan yang menekan. Jadi jangan Tuhan mengapa begini,
boleh seperti itu ya, tetapi harus waspada, maksudnya harus refleksi diri juga. Jangan-jangan keadaan ini terjadi karena kesalahanku. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita harus cepat-cepat bertobat supaya keadaan tidak menjadi semakin runyam. Dan apapun peliknya ya, situasi atau problem yang kita hadapi, Tuhan punya jalan keluar. Nanti kita akan bahas ya. Terus kemudian selain itu ya, selain mungkin karena dosa-dosa kita, jadi tidak semua penderitaan itu akibat langsung dari dosa dan kesalahan kita. Ada penderitaan-penderitaan yang karena apa? Ya namanya dunia sudah cemar, bisa ada bencana, kita berbuat baik, pengennya kan dibalas yang baik ya, tetapi apakah seperti itu? Tidak selalu ya. Bisa saja kita berbuat baik tetapi malah dibalas dengan apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Nah itu mungkin saja terjadi seperti itu. Atau tiba-tiba entah gimana kita tiba-tiba ada penyakit yang berat. Padahal kita sudah jaga makan, olahraga dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba kita kena penyakit yang berat. Nah kalau seperti itu juga jangan menyalahkan Tuhan. Ingat ada rencana Tuhan yang baik. Dan bahkan ya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, itu adalah kehidupan yang terbaik kalau dilihat dari cara pandang iman. Nanti ketika kita kembali ke surga ya berhadapan dengan Tuhan, nanti kita akan dibukakan ya, mungkin kita akan baru mengerti, oh ya dulu aku mengalami ini, jatuh di sini, mengalami hal yang sangat memalukan, sangat mengecewakan dan sebagainya. Oh ternyata ada maksud Tuhan di situ ya. Untuk menyatakan terang Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah cara kita sebagai anak-anak Tuhan ketika menghadapi pergumulan hidup. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Yehuda melakukan pelanggaran, memberontak kepada Tuhan. Tuhan murka, menjadikan mereka itu keadaannya itu morat-marit, porak-poranda itu ya. Sepertinya seolah-olah tidak ada harapan. Tetapi mulai ayat ini ya, kita dinyatakan bahwa Tuhan itu turun tangan. Ayat 5-6, akan tetapi kerumunan pasukan lawanmu akan lenyap seperti abu halus, dan kerumunan orang bengis akan menjadi seperti sekam yang melayang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam, dalam guntur, gempa, dan bunyi dahsyat, dalam puting beliung dan badai, dalam nyala api yang memakan habis. Kerumunan pasukan yang menjadi lawan Yehuda ya, tiba-tiba itu akan lenyap. Nanti ada satu kejadian yang luar biasa yang dicatat di dalam kitab Yesaya ini ya. Jadi apa bangsa-bangsa yang melawan Tuhan dan melawan umatnya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sekejap saja lenyap ya, seperti sekam yang melayang. Dan di sini juga dikatakan ada berbagai fenomena alam, guntur, gempa bumi dan sebagainya, itu menunjukkan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan ya. Ini gambar ini saya ambil ya, saya ingat waktu gempa atau tsunami di Aceh ya. Ada satu hal yang unik ya, ada kapal yang beratnya nggak tahu berapa ton gitu. Itu kok bisa berkilo-kilometer ya dari lautan, karena tsunami itu bisa hanyut berkilo-kilometer dari lautan, hanyut ke darat, dan bahkan bisa nangkring di atas rumah warga. Ini menandakan kekuatan alam yang luar biasa. Nah itu juga menandakan apa? Kalau Alkitab menggambarkan ada fenomena-fenomena alam yang luar biasa, itu di situ Alkitab sedang menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Kemudian ayat 7 dan 8 ya, tadi kita sudah membaca bahwa pasukan yang melawan umat Tuhan itu akan dilenyapkan. Lalu kerumunan pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel, semua orang yang memerangi dia dan kubu-kubu pengepungannya, orang-orang yang menyesakan dia akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam hari. Seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum, pada waktu terjaga ternyata ia masih lelah, kerongkongannya masih kering. Demikianlah halnya dengan kerumunan pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion.
Ini ada satu majas yang namanya simile. Jadi pakai laksana kalau di Indonesia ya, bagaikan, seperti, kalau di sini seumpama gitu ya. Nah, para lawan-lawan Yehuda ini ya, termasuk juga salah satunya Asyur ya. Nanti lawan Yehuda itu banyak sekali, bahkan Babel juga lawan Yehuda ya. Dan Babel nanti juga dihancurkan Tuhan ya. Lawan-lawan Yehuda itu mereka itu seperti ini, diibaratkan seperti orang yang lapar, tidur, bermimpi makan ya. Wah, enak, kenyang. Tapi tiba-tiba bangun ya. Loh, aku belum makan, masih lapar gitu ya. Terus kemudian juga seperti seorang yang haus, tidur, di dalam mimpinya itu, wah minum enak, seger gitu ya. Tapi tiba-tiba bangun tidur gitu ya. Ternyata itu hanya mimpi. Pernah nggak seperti itu ya? Mimpi yang sangat enak itu ya. Utangnya lunas misalnya. Tapi tiba-tiba bangun, loh, oh tadi cuma mimpi gitu ya. Nah ini seperti ini ya. Lawan-lawan Tuhan itu seperti ini. Kelihatannya mereka menang, menyombongkan diri. Asyur sombong, waduh bisa mengalahkan Israel gitu ya. Nanti Babel juga sombong, bisa mengalahkan Yehuda. Bahkan bait Allah dihancurkan gitu ya. Tetapi mereka itu diberatkan seperti orang yang mimpi ya. Kemenangan mereka adalah kemenangan semu ya, sesaat. Karena Tuhan kemudian menjungkir balikan mereka. Mereka kemudian dihadapkan pada realitas bahwa Tuhanlah yang berkuasa, bukan mereka. Kehadiran Allah digambarkan dengan fenomena alam yang luar biasa. Dan ini menunjukkan kuasa dan kedaulatan Allah atas ciptaannya. Bisa dibaca di Keluaran 19 ayat 16 sampai 19, 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13, Yeskiel 20 ayat 47 sampai 48. Guntur, gempa, bunyi dahsyat, puting beliung, badai, nyala api dan sebagainya. Kalau bangsa-bangsa di daerah Yehuda pada masa itu ya, daerah Palestina, mereka juga takut dengan fenomena alam. Tetapi yang mereka bayangkan apa? Mereka takut dengan gempa, mereka takut dengan laut dan sebagainya. Lalu mereka menyembah ya alam. Padahal kalau kita sebagai umat Tuhan ya, bangsa Yehuda sudah diajar bahwa di balik semua fenomena alam tersebut ada Allah Sang Pencipta yang sanggup menggunakan alam untuk menyatakan kebesarannya. Manusia boleh saja maju punya teknologi yang canggih ya. Tapi begitu gempa bumi melanda, tsunami melanda itu ya, gunung berapi meletus, semuanya itu musnah dan manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa diri mereka terbatas ya, diri kita terbatas. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Walaupun kelihatan sangat menakutkan, Asyur menjadi tidak apa-apanya begitu berhadapan dengan Tuhan ya. Jadi ketika tadi Hizkia sama Yehuda ya ditekan ya, oleh Asyur ya, akhirnya Hizkia bersandar pada Tuhan ya, tidak meminta bantuan lagi kepada Mesir ya. Di dalam Yesaya 37 ayat 36 sampai 38 ada satu peristiwa yang luar biasa. Dalam satu malam ya, malaikat Tuhan itu membunuh 185.000 pasukan Asyur. Nah ini yang menunjukkan bahwa Tuhan sanggup berintervensi ya. Di tengah keadaan yang sesulit apapun, Allah mau turun tangan dan pasti sanggup menyelamatkan umatnya. Tidak logis ya, ratusan ribu pasukan dihabiskan dalam satu malam. Dan orang-orang Yehuda itu tidak melakukan apa-apa. Yang bekerja itu Tuhan, murni Tuhan, malaikat Tuhan. Nah ini mengingatkan kita kepada apa yang kita alami ketika kita percaya kepada Kristus ya. Jadi semua penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, itu semuanya mengacu kepada penyelamatan yang akan dilakukan oleh Sang Mesias, Kristus, Tuhan Yesus sendiri. Asyur, Babel dan sebagainya itu musuh-musuh yang walaupun menakutkan, tetapi itu sebenarnya musuh yang receh. Karena apa? Ada musuh yang jauh lebih menakutkan lagi, yaitu maut. Dan musuh yang paling menakutkan itu siapa Bapak Ibu sekalian? Iblis? Bukan. Musuh yang paling menakutkan itu adalah Tuhan sendiri. Saya melawan kuasa gelap, melawan iblis ya, dengan kekuatan Tuhan ya. Saya bisa berani hadapi itu.
Tetapi ketika saya memberontak kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi lawan saya, tidak ada satu kemungkinan pun saya bisa menang. Nah, jadi jangan sekali-kali melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, karena Tuhan adalah musuh yang paling besar yang mungkin kita hadapi. Nah, tetapi Tuhan yang seperti itu ya, yang begitu berkuasa, mau menyelamatkan kita. Musuh terbesar kita di dalam Alkitab adalah maut ya. Tadi saya menggambarkan Tuhan karena apa? Sebenarnya kalau kita melawan Tuhan, kita masuk ke dalam kerajaan maut. Tetapi Tuhan berkuasa atas maut juga. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Dan Tuhan Yesus mengatakannya di dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan telah mengalahkan Asyur di dalam masa Yesaya. Tuhan juga nantinya mengalahkan Babel. Tetapi puncaknya ketika Tuhan Yesus mengalahkan kita dari maut ya, musuh terbesar kita. Nah, kalau Tuhan sendiri yang bekerja, maka tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan maut sekalipun. Tapi asal ya, jangan sampai yang menjadi lawan kita itu Tuhan. Itu tidak akan ada kemungkinan menang sedikit pun. Apapun keadaan kita ada sakit, bertahun-tahun tidak sembuh, konflik keluarga, ekonomi dan sebagainya, ingatlah Tuhan telah menang. Dan seperti Tuhan turun tangan atas keadaan yang sulit yang dialami oleh umatnya di perjanjian lama, Tuhan juga akan turun tangan untuk menyelamatkan kita di masa kini. Dan Tuhan sudah membuktikannya, kita diselamatkan dari maut. Kalau maut saja sudah dienyahkan oleh Tuhan, apalagi yang bisa menjadi lawan kita, tidak ada lagi. Nah, pelajaran dari kita ya, pertama, Tuhan berdaulat atas sejarah ya. Tidak ada yang sanggup melawan Tuhan ya. Rencana Tuhan tidak akan mungkin gagal. Di dalam Ayub 42 ayat 2 dan di dalam Roma 8 ayat 31b Paulus mengatakan kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Itu ya. Jadi sebaliknya juga seperti itu ya. Kalau Allah yang menjadi lawan kita, bagaimana mungkin kita bisa menang? Ya, seperti itu ya. Kedaulatan Tuhan dapat kita sandari karena Dia adalah terang, 1 Yohanes 1 ayat 5, dan kasih, 1 Yohanes 4 ayat 16. Jadi kita bisa trust, percaya penuh kepada Tuhan ya. Karena apa? Tuhan yang berkuasa itu tidak semena-mena. Ketika menjalankan rencananya, itu rencananya ada di dalam terang, tidak ada tipu muslihat, tidak mungkin menjerumuskan kita. Rencananya yang walaupun kelihatan bagi kita buruk ya, tetapi itu berasal dari Tuhan yang penuh kasih kepada kita ya. Tidak mungkin Tuhan ingin membuat kita menderita kalau tidak ada alasan yang indah di baliknya. Itu yang harus kita perhatikan. Bersandar di luar Tuhan ya. Jangan sampai melawan Tuhan seperti orang-orang Israel, orang-orang Yehuda. Keadaan mereka terjepit, malah mereka meminta bantuan, misalnya berpikiran meminta bantuan kepada Mesir. Loh, Mesir sama Asyur aja sudah nggak ada apa-apanya, kok malah minta bantuan kepada Mesir. Minta bantuan kepada Asyur, ya makin makin dilumat gitu ya, minta bantuan kepada musuh makin ditekan gitu ya. Tetapi ingat, umat Tuhan ada Tuhan ya. Sepelik apapun keadaan Bapak Ibu sekalian ya. Saya memang nggak ahli ekonomi, nggak ahli bisnis, bahkan juga nggak ahli rumah tangga gitu. Tetapi saya yakin ya, Tuhan itu memiliki 1001 cara untuk membebaskan kita dari setiap permasalahan hidup kita. Ekonomi itu hal kecil bagi Tuhan. Bisnis, saham dan sebagainya, pinjol itu hal kecil bagi Tuhan. Tuhan punya 1001 cara. Jangan sekali-kali bersandar di luar Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan pun akan mendisiplin umatnya jika mereka memberontak. Tetapi ingat, di dalam Yesaya berkali-kali disebutkan bahwa pendisiplinan Tuhan selalu diikuti oleh anugerah jika umatnya bertobat ya. Yesaya 54 ayat 7-8 ini ayat yang sangat memberkati saya ketika saya mempersiapkan ya. Hanya untuk sesaat aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap-luap aku telah menyembunyikan wajahku, tetapi engkau hanya sesaat. Tetapi di dalam kasih setia abadi aku telah menyayangi engkau, firman Tuhan penebusmu. Jadi Tuhan murka kepada kita itu enggak akan selama-lamanya, tidak ingin menjatuhkan kita. Murka Tuhan supaya apa? Supaya kita itu kembali ke jalan Tuhan. Ikut jalan yang benar,
Jangan meleng ke kiri, meleng ke kanan seperti orang-orang di luar Tuhan ya. Jangan takut tadi kayak lagu tadi ya. Walaupun 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku, itu dari Mazmur itu ya. Kita tetap teguh di dalam Tuhan. Jangankan 1000 ya. Ada 1-2 orang yang rebah di sisi kiri kita, 3 orang yang rebah di sisi kanan kita udah goyah. Jangan seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan satu-satunya yang menjadi andalan kita. Kalau Tuhan tidak ada yang tidak bisa kita andalkan, kita tidak akan ada andalan yang lain lagi. Melakukan ritual ibadah dan kewajiban keagamaan tidak menyelamatkan. Jadi jangan hanya datang ke gereja, ikut PA itu ya, terus apalagi, wah PA-nya Yesaya 66 pasal ini mungkin 3 tahun baru habis gitu ya. Kok enggak ayat-ayat yang familiar saja, yang sudah dikenal oleh kita itu ya, yang kelihatan relevan. Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita baca tadi ya, relevan enggak dengan kehidupan kita? Sangat relevan itu ya. Dan kita itu jangan hanya berpaku pada ayat-ayat yang familiar. Kita harus mengenal Tuhan lebih dalam. Jangan membatasi Tuhan dengan ayat-ayat hafalan. Matius 6 ayat 33, Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, itu terus yang kita hafalkan. Jangan ya. Ada Yesaya, ada Nahum, ada Habakuk, ada Obaja, ada juga Wahyu dan sebagainya. Baca semua, jadikan itu familiar. Jangan, wah itu enggak kita kenal. Justru karena enggak familiar kita harus belajar gitu ya. Ketika kita belajar dengan benar, kita mendapatkan berkat rohani, maka kita akan yakin bahwa semua apa yang ditulis oleh Tuhan di dalam Alkitab itu relevan dengan kehidupan kita. Kalau khotbah-khotbah kita mungkin sering, wah khotbahnya menguatkan. Kenapa? Khotbah tentang kekhawatiran, khotbah tentang masa depan dan sebagainya. Tetapi semua khotbah yang berasal dari Alkitab seharusnya menguatkan kita ya. Jadi jangan pilih-pilih ya. Nah itu kalau pilih-pilih berarti apa ya? Seperti tadi itu ya. Itu berarti kita menghadap Tuhan karena kita pingin mendapat untung gitu ya. Wah ini kelihatannya menarik, kelihatannya menguntungkan, aku mau belajar. Tetapi kalau kelihatan tidak menguntungkan, aku tidak mau belajar. Padahal ya, harta terbesar yang mungkin kita miliki di dalam dunia ini adalah Tuhan dan mengenal Dia lebih dalam. Ada 2 pertanyaan refleksi yang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa renungkan dan juga bisa bahas mungkin di keluarga dan sebagainya. Yang pertama, apakah bersandar kepada Tuhan berarti kita tidak boleh menggunakan kekuatan manusiawi atau sumber daya duniawi? Jelaskan. Kalau kita bersandar pada Tuhan, boleh enggak uang kita diinvestasikan? Boleh enggak kita bikin planning bisnis kita? Boleh enggak kita menguji calon pasangan kita atau calon menantu kita? Nah itu kan semua kelihatan duniawi. Nah tapi apakah kalau bersandar pada Tuhan kita harus buang itu semua? Nah nanti bisa dipikirkan ya. Yang kedua, jika Allah memberikan anugerah, asalkan kita mau bertobat, mengapa kita tidak hidup sembarangan saja dan kemudian minta ampun kepada Tuhan? Ini yang sering juga diserang oleh orang-orang di luar Kristen. Kamu kan dijamin masuk surga katanya. Kalau gitu kenapa kamu masih hidup benar? Ya udah, masih muda, foya-foya dan sebagainya itu ya. Nanti baru bertobat gitu. Nah, apakah seperti itu? Nah, mari kita renungkan ya. Charles Spurgeon ya, seorang teolog, pengkhotbah, pendeta dan juga akademisi Kristen ya. Ini orang yang bukan hanya luar biasa ya, tetapi sangat luar biasa pelayanannya dan juga karya-karyanya. Berkata seperti ini, tidak ada atribut Allah yang lebih menenteramkan hati dibanding kedaulatannya. Karena Allah itu berdaulat dan Allah itu adalah terang, tidak mungkin menipu, tidak mungkin menjerumuskan, dan Allah itu adalah kasih yang pasti mengasihi kita. Kalau Dia mengontrol segala sesuatu, maka hidup kita aman di dalamnya. Semakin kita bersandar kepada Tuhan, maka hidup kita akan semakin dipenuhi oleh damai sejahtera. Mari kita tutup renungan pada sore hari ini, kita akan berdoa. Tuhan, berikan kekuatan-Mu dalam setiap pergumulan hidup kami, sehingga kami bisa memancarkan terang-Mu di tengah keadaan yang gelap. Bentuk hati kami, sehingga kami senantiasa melekat dan beribadah kepada-Mu dengan cara yang benar. Amin.